saya akan menjelaskan uji Z. Uji Z merupakan salah satu uji statistika yang pengujian hipotesisnya didekati dengan distribusi normal. Menurut teori limit terpusat, data dengan ukuran sampel yang besar akan berdistribusi normal. Oleh karena itu, uji Z dapat digunakan untuk menguji data yang sampel berukuran besar. Uji Z memiliki penggunaan kriteria. Yang pertama, data berdistribusi normal. Kedua, variansi diketahui. Ketiga, ukuran sampel besarnya lebih dari 30. Yang keempat atau terakhir digunakan hanya untuk membandingkan dua buah observasi. Uji Z memiliki dua jenis, ada dua pihak dan uji Z satu pihak. Untuk rumus uji Z dua pihak itu sebagai berikut. Rumus uji Z satu pihak sebagai berikut. Berikut ini adalah contoh soalnya. Di sini saya akan menjelaskan uji Z dua pihak. Misal populasi distribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku to akan diuji mengenai parameter rata-rata mu. Diambil sampel acak berukuran N, lalu nilai statistik berupa rata-rata, X bar, dan simpangan baku S. Maka pengujian hipotesisnya adalah untuk hipotesis H0 sama dengan mu sama dengan mu0, H1 sama dengan mu tidak sama dengan mu0. Dengan mu0 sebuah harga yang diketahui digunakan statistik Z sama dengan X bar min mu0 per to dibagi akar N. Uji T sampel independen merupakan uji T dengan membandingkan dua rata-rata kelompok kasus. Uji T sampel independen ini dibedakan menjadi dua, yaitu uji T untuk varian yang sama dan uji T untuk varian yang berbeda. Uji T untuk varian yang sama memiliki rumus T sama dengan X bar 1 min X bar 2 dibagi SP akar 1 per N1 plus 1 per N2. Dengan SP N1 min 1 dikali S1 kuadrat plus N2 min 1 dikali S2 kuadrat dibagi N1 plus N2 min 2. Sedangkan untuk uji T varian yang berbeda memiliki rumus T sama dengan X1 bar min X bar 2 dibagi akar S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2. Dengan keterangan N1 adalah jumlah sampel kelompok 1, N2 adalah jumlah sampel kelompok 2, S1 adalah simpangan defisiasi sampel ke-1, S2 adalah simpangan defisiasi sampel kedua, DF adalah derajat kebebasan, dan juga SP adalah varian populasi. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dan perhitungannya. Contoh kasusnya yaitu dosen statistika ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai ujian mata kuliah statistika antara kelas A dan kelas B. Penelitian ini menggunakan sampel acak sebanyak 15 mahasiswa pada masing-masing kelas dan didapatkan hasil rata-rata nilai kelas A adalah 72,7 dengan varian 126,5 dan rata-rata kelas B adalah 64,7 dengan varian 355,8. Ujilah pertanyaan tersebut dengan taraf signifikasi 5%. Perhitungannya adalah T XB min XA min XB per akar SA kuadrat per NA plus SB kuadrat per NB, dan masukkan 72,5 min 64,7 per 76,5 per 15 lalu ditambah dengan akar pangkat 355,8 kuadrat per 15, maka didapatkan hasilnya itu 72,5 diturunkan lagi dengan akar pangkat 1602,25 per 15 ditambah dengan 126,593,64 per 15, lalu diturunkan lagi menjadi 8 akar 1,006,82 ditambah dengan 8,439,58, maka hasilnya itu 8 per akar
9,506,4. Kalau kita cari hasil dari akalnya yaitu 8/97,50. Dengan hasilnya adalah 0,08. Maka alfa tabel yaitu N total min K yaitu 15/15 kurangi 2 yaitu 30 min 2 hasilnya 28. Dengan alfa 0,05/2 maka hasilnya 0,025 dan hasilnya itu 2,03. Kita hitung kurang dari T tabel 0,08 kurang dari 2,03, maka hipotesisnya diterima. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uji T dependen atau uji T berpasangan. Uji T berpasangan adalah suatu metode pengujian hipotesis di mana data yang digunakan tidak bebas atau berpasangan. Rumus dari uji T dependen ini adalah sebagai berikut. Apabila standar deviasi dalam rumus tersebut belum diketahui, maka dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini yaitu jika H0 banding μ1 min μ2 sama dengan 0, maka terdapat hubungan. Sedangkan apabila H0 banding μ1 min μ2 tidak sama dengan 0, maka tidak terdapat hubungan. Daerah kritis banding H0 dapat ditolak jika T hitung lebih dari sama dengan T tabel. T tabel sendiri dapat dicari dengan rumus DF adalah sebagai berikut dan uji statistik alfa. Contoh soalnya adalah sebagai berikut.